Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'udah. Umat Islam yang dimuliakan Allah SWT, semua santri alumni yang dimuliakan Allah, kita telah memasuki bulan Ramadan. Ramadan adalah momen mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridhonya dan mendapatkan ampunannya. Rasulullah telah bersabda sebagaimana riwayat Al-Bukhari, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan didasari iman, percaya kepada Allah, wahtisaban, dan karena Allah, bukan karena yang lain, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tetapi puasa yang bagaimana yang kira-kira diampuni oleh Allah? Sehingga ulama mengklasifikasikan atau mengelompokkan macam puasa ada tiga. Satu, siyamul awam, puasanya umumnya orang, yaitu imsak anil akli wasyurbi wal muftirat, min kubailil fajri hatta ghurubis syams, yaitu menahan diri dari makan dan minum serta menjauhi yang membatalkan puasa mulai menjelang fajar shadiq terbit, yaitu tanda masuk waktu subuh, sampai terbenam matahari. Hanya meninggalkan makan, sedangkan yang lain-lain kurang. Yang kedua, siyamul khawas, puasanya orang khusus. Di samping tadi meninggalkan makan, minum, dan yang membatalkan puasa, maka ditambahi meninggalkan maksiat. Jadi anggotanya tidak maksiat. Itu adalah puasanya orang spesial, orang khawas. Yang ketiga, siyamu khawasil khawas, puasanya khususnya orang khusus. Di samping dua tadi, meninggalkan makan dan minum serta yang membatalkan puasa, anggotanya juga puasa dari maksiat, pikirannya juga puasa, hanya berpikir, memikirkan Allah, memikir akhirat. Itu puasanya orang khawasul khawas. Kalau puasa kita seperti ini kualitasnya, kayak orang khawasul khawas, insya Allah dosa kita akan diampuni. Bagaimana dengan puasanya orang awam? Kalau memang orang awam bisa seperti itu, kayak puasanya orang khawasul khawas, insya Allah meningkat dan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus meningkatkan kualitas ibadah puasa kita agar Allah memberi ampunan. Karena tiga klasifikasi puasa ini, maka puasa orang yang kurang baik itu disindir dalam hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal ats. Banyak orang berpuasa tiada lain kecuali mendapatkan haus dan dahaga, pahala tidak dapat. Mengapa? Sebab anggotanya masih maksiat, pikirannya tidak berpikir positif, tidak berpikir mendekatkan diri kepada Allah, tapi yang dipikir adalah duniawi. Ini sehingga orang hanya dapat haus dan dahaga saja. Ada contoh di dalam kitab At-Targhib At-Tarhib karya Al-Mundhiri diterangkan, ketika itu ada dua wanita yang sedang menjalankan puasa dan ingin muntah-muntah, maka dihadapkan kepada Rasulullah. Rasul, ini dua orang wanita ini puasa tapi kok ingin muntah-muntah. Coba ambil ember dua,
Setelah mengambil 2 ember, masing-masing ditaruh di depan masing-masing ya. Yang satu benar-benar muntah, muntah darah ya, muntah daging segar, separuh ember, biar separuh ember. Kemudian yang satunya, temannya itu juga muntah darah yang keruh ya, nanah wuh ya, darah campur nanah serta daging segar pula tapi agak pekat hitam ya, dan full satu ember penuh. Setelah itu ditanyakan kepada Rasulullah, mengapa 2 wanita ini puasa kok muntah darah, muntah daging? Wanita ini sahur dengan yang halal, berpuasa dengan sahur yang halal, tapi mokel dengan yang haram. Apa itu? Menggunjing, ngerasani konconi, ngerasani dulure. Nah, menggunjing itu ibarat orang makan daging temannya dalam keadaan mati. Kalau dalam ayat perumpamaannya seperti itu, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitam fakarihtumu. Orang yang menggunjing itu diibaratkan dan ditanya, apa Anda senang makan daging teman dalam keadaan mati? Pasti jawabannya tidak suka. Jadi orang yang menggunjing itu diibaratkan seperti menggerogoti daging temannya ketika sudah menjadi mayit. Karena itu kalau ingin puasa kita bagus, maka harus ditingkatkan, meninggalkan makan minum, jangan melakukan yang membatalkan puasa ya. Anggota kita jangan maksiat, dan hati kita, pikiran kita harus jernih, berpikir mendekatkan diri kepada Allah, berpikir tentang akhirat. Insya Allah puasa kita akan berkualitas dan dosa kita akan diampuni oleh Allah, rahmat Allah akan melimpah. Semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.